itu setia mendampingi abdinya selama ini. Dalam nada syukur itu, marilah kita menyiapkan seluruh diri kita untuk memulai perayaan Ekaristi ini. Marilah kita bangkit Marilah kita memuji Tuhan Allah. Tuhan Allah pencipta Bapa kita. Puji Bapa pencipta, Bapa Maha Agung. Maha Agung pencipta semesta alam raya. Allah Putra penebus Maha Cinta. Puji Yesus Kristus, Tuhan Maha Cinta. Maha Cinta mencipta penebus manusia. Mari kita bersama puji Tuhan. Mari kita pujilah Tuhan dengan lagu dan tarian gembira. Marilah kita puji Allah Roh Kudus. Puji Allah Roh Kudus Maha Suci. Puji Allah Roh Kudus, Allah Maha Suci. Maha Suci Roh Kudus pembimbing hidup kita. Mari kita bersama puji Tuhan. Mari kita pujilah Tuhan dengan lagu dan tarian gembira. Bersatu hati berpadu cinta. Pujilah Bapa Maha Cinta dengan lagu dan tarian gembira. Marilah kita menyatakan Hormat syukur dan puji Bapa. pada kita bagi hidup kita. Hidup kita yang aman dan sentosa. Dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Romo Vincent adalah manusia-manusia yang menurut pembimbing retreat itu adalah wajah-wajah Allah, kehadiran Allah dalam usaha untuk mencapai kekudusan. Selain wajah-wajah Allah, juga ada peristiwa-peristiwa yang saya alami selama 40 tahun yang kalau bermanfaat bagi sesama manusia, menjadi berkat bagi sesama. Karena itu setelah menimbang-nimbang selama 40 tahun ini, kira-kira berapa waktu? Sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya,
Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepada ikutlah aku. Demi Jadi mulai perubahan teknologi, transportasi, jalan kaki, naik kuda, traktor, tren, bis, ilmu. Jadi mungkin dan beberapa perubahan-perubahan lainnya. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan ini tidak relevan lagi bagi anak muda sekarang, bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekarang. Rasanya mustahil, tidak mungkin. Baik, ada dua yang saya mau sampaikan. Yang pertama berdasarkan tempat di mana saya bekerja, dan yang kedua beberapa hal yang kira-kira terjadi dalam perjalanan imam. Menjadi imam itu adalah menjadi pengikut Yesus. Jadi saya coba mengikuti Yesus. Baik. Sebagai imam baru saya ditempatkan di daerah yang makmur beras di Lembong 5 tahun. Dan setelah 5 tahun pindah ke Sumba. Selama 5 tahun saya merasakan suatu, ya boleh dikatakan puncak kebahagiaan saya sebagai imam. Saya senang dan umat juga senang. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selama 5 tahun itu saya tidak membangun apapun gedung, tidak sama sekali. Tapi saya mengikuti apa yang dibuat Yesus, tidak secara mendalam setelah refleksi, ikut lurus-lurus dan mendalam saja. Pertama, kalau kita baca Injil, Yesus itu senang pesta. Ya kita baca tentang pesta nikah di Kana. Pasti ada pesta-pesta lain juga. Tidak ditulis dalam ini. Maka yang saya buat di blog di saya masih muda, setiap ada pesta saya hadir, pergi jalan kaki, pergi jalan kaki. Pesta nikah atau pesta sekolah apa, saya pergi. Dan ternyata si tuan pesta itu senang. Ketika orang tanya, banyak kok para muda yang hadir. Dia jawab, yang penting ini ada pastor. Hadir makan, itu pesta. Yang kedua, kalau ada kematian, saya pergi. Seperti Yesus juga kalau ada kematian, dia pergi. Lazarus mati, dia pergi. Menghibur keluarga. Yang berikut, ketika ada orang sakit, saya pergi. Semuanya jalan kaki, saya pergi kunjung mereka di rumah dan lain-lain sebagainya. Lalu Yesus juga itu piknik. Beberapa hari dia tinggalkan kesibukan, dia piknik ke pantai, bakar ikan. Yesus piknik juga, piknik. Lalu beberapa teman-temannya
datang bawa ikan, kemari bawa ikan, kita bakar roti. Itu piknik. Kemudian ketika ini terjadi atau dia juga pergi ke tempat-tempat di mana orang bekerja, mengunjungi mereka-mereka yang sedang bekerja. Jadi ketika Petrus pergi ke pantai, ia lihat teman-temannya sedang bekerja, pergi tangkap ikan. Tapi mereka tidak tangkap apa-apa. Artinya Yesus mengunjungi mereka yang berada di tempat kerja. Saya juga pergi kunjungi mereka, umat-umat yang sedang bekerja. Tapi tunggu musim panen. Jadi kalau panen itu saya rajin pergi tebak burung di sawah-sawah. Senapan angin, lalu istimewa mereka-mereka yang sedang panen. Selamat Bapak, oh selamat Pak, terima kasih sudah datang berkat untuk kami punya panennya. Pulang di belakang saya karung. Itu mengunjungi umat di tempat kerja. Dari sawah saya pergi ke penggilingan. Tidak lama beras. Itu. Jadi sangat menyenangkan. Jadi saya tidak bangun apa-apa, tapi mereka senang bahwa ini pastor mengunjungi umat. Dan hampir tidak semua, tapi lebih dari setengah umat itu saya kenal. Karena biasanya orang Manggarai itu kalau bertemu kita, satu kelompok besar itu mereka semua berduyun-duyun pegang tangan kita. Jadi kalau kita ada perlu penting, kalau sudah dia satu kelompok orang di sana, mereka akan datang berturutnya. Tiap orang dengan pertanyaan, kemana maunya itu pergi, berkumpul. Jadi kita 10 menit, kita paksa kita berdiri di dekat mereka. Jadi itu satu tempat di mana saya mengalami kesenangan. Lalu tiba-tiba partai provinsial datang bertemu saya, partai Sumba. Saya diam saja. Lalu partai Transpora namanya provinsial, dia kata ini komunis. Kalau saya engkau pindah pada umat, pada puncak kemenangan, kesenangan, umat tidak akan lupa engkau sampai mati. Tetapi kalau engkau pindah karena ada satu kasus, apa ya, semua yang telah engkau buat itu hilang. Orang hanya ingat kepada kasus itu. Ya, dengan kata-kata itu lemah. Dan pada tahun-tahun pertama saya dari Sumba Mololo kalau bertemu Pater Transpora, dia tertawa. Dia tidak apa-apa, dia tertawa. Ke Sumba tahun 1987. Tapi saya lupa satu. Ketika ada berita untuk pindah itu, saya ingat Yesus ketika dia menyembuhkan banyak orang di satu tempat, orang berusaha untuk tahan dia, tinggal terus di situ. Tetapi apa kata Yesus? Ke kota-kota dan desa-desa yang lain juga pergi di sana supaya mereka juga mendapat kegembiraan. Jadi berdasarkan teks itu saya dikeluarkan dan datang ke Melolo. Di Melolo itu sekitar 2,5 tahun. Pada minggu pertama di Melolo saya mau dikunjungi atau di misa di stasiun.
Di Releng itu umat banyak sekali, sekitar ya mendekati 7.000. Lalu pergi stasiun ini saya siapkan khotbah. Ketik, supaya di sana bisa khotbah. Ternyata sampai di stasiun itu yang hadir misa itu 10 orang. Yang komuni 2 orang. Aduh, lemah. Sudah khotbah diketik rapi 10 orang dan komuni 2 orang. Bukan satu stasi, tapi beberapa stasi. Belum lagi kita sudah sampai di stasi itu. Tunggu lama sekali. Tidak muncul-muncul. Setelah beberapa bulan saya sakit. Lalu dibawa ke Waingapu. Pada waktu itu Pater Julius Lule, CSSR orang Batak. Lalu sudah sampai di pastoran, Pater Julius memanggil beberapa orang untuk membawa saya ke rumah sakit. Tapi ada satu menteri perawat tentara, orang India. Dia dengar saya sakit, dia pergi ke pastoran, dia beritahu Pater Julius, jangan bawa Pater Kobus ke rumah sakit, bawa ke rumah saya. Saya dibawa ke rumah bapak tentara itu. Di sana dia padahal ada satu kamar yang sudah disiapkan untuk orang sakit, lengkap dengan infus dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang dia buat bukan sekedar infus saya ukur tensi, tidak. Saya tidur saja. Sudah itu setelah saya tidur istirahat, dia bilang, Pater bukan sakit, stres. Sehingga dia mulai beri sedikit konferensi saya. Tinggalkan semua yang di Flores, di Releng, tinggalkan, lupakan saja. Sekarang mulai baru. Kalau pergi patroli itu paling kurang bawa manis dan bongo dengan kacang tanah supaya bisa kuning-kuning. Di sini kita sampai dulu baru mereka pergi tangkap ayam. Terjadi di Sumba. Lalu sembuh tanpa obat yang istimewa. Melolo pada waktu itu sangat luas. Yang sekarang ini sudah mekar 4. Malolo, Ngawi, Gomi, dan Lundiru. 4 provinsi sekarang. Tapi pada waktu itu kami 1 saja. Dan banyak tempat yang kami harus jalan kaki 7-8 jam. Jalan kaki 7-8 jam. Sehingga dengan demikian, kalau patroli ke tempat-tempat yang jauh, kami 4 orang itu jalan sama-sama. 2 imam, 1 frater, dan 1 bruder. Jalan sama-sama supaya ada teman ngobrol. Dan kalau sampai di pohon, beberapa rumput pohon yang tumbuh bersama-sama, kami duduk main kartu dulu. Menghilangkan istirahat panas. Lalu jalan kaki
kaki dan pikul sendiri perlengkapan sendiri dan juga bisa itu, tapi senang kita jalan bersama-sama mengalami suka duka. Dan kalau kita sampaikan 1 bulan sebelumnya, apalagi kalau stasi-stasi yang jauh, mereka sudah itu sudah pasti daging babi. Ada satu bruder Ande almarhum kasihan, dia ikut juga pertama kali ke stasi. Orang siapkan daging babi rebus itu, tapi di atasnya itu lemah semua. Tapi saya waktu Joseph duduk di sini, biasanya orang yang baru datang itu ambil itu dulu. Lalu dia dengan sopan santunnya itu, dia cedok lemak di atas. Kami yang kedua itu ambil mulai dari kasar. Lalu dia lihat, yang isi tadi di mana itu? Tapi Yosef bilang, salamkah. Jadi itu di situ kami pernah lewat ke satu stasi, ada satu sungai yang harus kita lewati 17 kali, berkali-kali. Jadi itu perubahan situasi dari Manggarai ke Malolo. Kemudian setelah 3 tahun pimpinan provinsi suruh saya dengan satu teman, Romaldus namanya, dulu pernah di Betapulai, pergi ke Australia. Senang. Pergi belajar bahasa Inggris dengan pesanan, kamu dua ini nanti pergi studi. Romaldus yang dulu waktu itu Seminari Kisor akan pergi studi spiritual di India. Saya di Brooklyn pergi studi pastoral di Chicago. Tahu Chicago di mana? Chicago itu kotanya Barack Obama. Setelah tiba waktunya untuk selesai kursus bahasa Inggris, para pimpinan SPDC Nusa Tenggara ini pergi sidang di Papua. Mau pulang ke Flores, mereka singgah di Melbourne. Lalu panggil kami, senang pemimpin kunjung kita di tempat jauh. Jadi apa yang mereka katakan? Kamu dua batal. Batal, tidak pergi studi. Sakit lagi. Stres lagi. Tapi rektor di tempat kami belajar kursus itu sudah tahu sebenarnya, karena mereka sudah jauh dulu. Jadi setelah bertemu dengan para pimpinan itu, mereka dia panggil kami dua, tidak usah stres. Tambah setengah tahun untuk tinggal di Australia dengan biaya mereka. Jadi setengah tahun itu kami khusus tambah 2-3 bulan, yang lain itu bersiap ke beberapa kota di Brisbane dan tempat lain. Jadi itu seringan di Australia, menyenangkan tapi stres. Pulang itu saya sangka saya mau kembali ke Melolo, tapi Monsinyur Kiri bilang tidak, kau di anak-anak di Katikloko. Sampai di Katikloko ada beberapa umat komentar, Mama mengharapkan dari seorang yang kudus ini, paling-paling dia bisa bawa 1 buah kelapa. Sedih. Bahwa kemampuan hanya bawa 1 buah kelapa. Saya ikut saja. Dan seterusnya pindah ke tamu
Tamulaka, Tamulaka ke Luweri, kembali ke Tamulaka sampai saat ini. Baik, itu tempat-tempat di mana saya bekerja. Lalu yang kedua, beberapa hal dan orang yang mendukung panggilan saya. Kalau saudara-saudari baca kitab suci, Yesus itu punya keluarga Betania, Maria, Marta, dan Lazarus. Itu tempat hiburan, tempat di mana mereka makan, minum, apa semua. Itu Betania, tempat di mana Yesus mengalami kekuatan bersama para rasul. Saya juga ada Betania. Yang pada setiap saat selalu siap tempat makan, minum, dan beberapa hal yang menggembirakan lain. Betania. Jadi itulah kekuatan. Jadi saya ikut Yesus. Dia punya Betania, saya di sini ada Betania. Itu kekuatan. Selain itu, ada seorang perempuan namanya Maria Magdalena yang urap kaki Yesus. Dan Maria Magdalena itu sangat mengagumi Yesus. Sehingga ada satu film tentang Yesus itu, ada satu adegan itu tentang Maria Magdalena. Itu apa ini? Dalam film itu Maria Magdalena menyanyikan satu lagu, saya lupa lagunya, tapi kata-katanya begini. Jesus, I don't know how to love you. Jesus, I don't know how to love you. Jadi satu ungkapan persahabatan yang luar biasa antara Magdalena dan Tuhan Yesus. Jadi saya juga punya itu. I don't know. Magdalena. I don't know. Punya Magdalena. Hanya saja tidak ada satu pun di antara mereka yang bernyanyi atau berkata kubus. I don't know. Oh, tidak ada model macam ini. Tidak. Memang ada Magdalena kecil-kecil. Tidak ada yang mengatakan Yakobus, I don't know how to love. Memang dalam Facebook itu ada banyak lope-lope itu. Itu di Facebook. Baik. Selain itu mereka itu memberi dukungan. Ada teman kelas. Sebut teman kelas imam itu sekarang masih ada sekitar 15 orang.